Pada suatu sore di tahun 2007, seorang pria bernama Darto bersiap untuk melakukan perjalanan yang telah lama ia rencanakan. Perjalanan kali ini bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang membawa makna mendalam baginya. Ia ingin berziarah ke Demak, kota bersejarah yang selama ini hanya ia dengar dari cerita para tetua. Masjid Agung Demak, peninggalan Wali Songo, menjadi tujuan utamanya. Bagi Darto, bepergian sendirian bukanlah hal asing. Sejak dulu, ia terbiasa menjelajahi berbagai tempat seorang diri. Baginya, perjalanan tanpa teman justru memberikan kesempatan untuk lebih memahami diri sendiri dan menikmati setiap momen tanpa gangguan. Sore itu, setelah semua persiapan selesai, ia meninggalkan rumah dengan penuh keyakinan. Waktu menunjukkan pukul 2 siang ketika langkah kakinya mulai menjauh dari tempat yang selama ini memberinya kenyamanan menuju sebuah perjalanan yang penuh dengan tanda tanya. Darto melangkah menuju Terminal Grogol, tempat di mana ia akan memesan tiket bis menuju Demak. Dan kota Jakarta yang selalu sibuk tidak membuatnya gentar. Di sekelilingnya, kendaraan berlalu lalang dengan suara klakson yang memekakkan telinga. Orang-orang berjalan tergesa-gesa dan aroma asap kendaraan bercampur dengan udara panas khas ibu kota. Semua itu sudah menjadi bagian dari rutinitas yang akrab dengannya. Begitu tiba di terminal, Darto segera membeli tiket tanpa banyak berpikir. Ia bukan tipe orang yang terlalu memilih jenis kendaraan. Selama bisnya bisa membawanya sampai ke tujuan, itu sudah lebih dari cukup baginya. Tak lama setelah mendapatkan tiket, ia langsung naik ke dalam bis. Di dalam bis, suasana terasa cukup nyaman meskipun fasilitasnya sederhana. Kursi-kursinya sudah menunjukkan tanda-tanda usia, tapi masih kokoh untuk diduduki. Beberapa penumpang sudah berada di tempatnya, sementara yang lain masih sibuk menata barang bawaan. Tidak ada yang spesial. Semuanya tampak seperti perjalanan biasa pada umumnya. Saat mesin bis mulai dinyalakan, Darto merasakan sensasi khas setiap kali ia memulai perjalanan jauh. Ada rasa antusias, ada juga sedikit rasa penasaran tentang apa yang akan ia temui nanti. Bis perlahan keluar dari terminal, meninggalkan hiruk-pikuk kota dan mulai memasuki jalanan utama. Selama perjalanan, Darto menikmati pemandangan dari balik jendela. Gedung-gedung tinggi Jakarta perlahan tergantikan oleh jalanan yang lebih terbuka. Ia membiarkan pikirannya melayang, membayangkan bagaimana suasana di Demak nanti, bagaimana ia akan berdiri di hadapan masjid yang penuh sejarah, dan bagaimana ia akan merasakan ketenangan saat berziarah di sana. Waktu terus berjalan tanpa terasa. Langit yang semula terang mulai meredup, perlahan berubah menjadi senja yang dramatis. Cahaya jingga yang terpancar di cakrawala menciptakan siluet indah di sepanjang perjalanan. Lampu-lampu kendaraan mulai menyala, memberi warna pada malam yang segera menyelimuti perjalanan. Lalu, malam mulai menyelimuti perjalanan bis yang ditumpangi Darto. Lampu-lampu jalan semakin jarang terlihat, tergantikan oleh kegelapan yang membentang di kedua sisi jalan. Sebagian besar penumpang mulai terlelap, terbuai oleh ayunan halus kendaraan yang melaju di jalanan panjang. Namun, Darto masih terjaga. Matanya terus menatap keluar jendela, menyaksikan bayangan pepohonan yang berkelebat cepat dalam kegelapan. Bis terus melaju melewati berbagai daerah yang tak terlalu ia kenal. Suasana perjalanan tetap tenang hingga akhirnya bis memasuki sebuah rest area di daerah Subang. Suara rem yang berdecit pelan
mengisyaratkan bahwa kendaraan mulai melambat. Sejumlah penumpang yang sebelumnya terlelap kini mulai terbangun satu persatu. Rest area ini tampak seperti tempat perhentian pada umumnya. Di sana terdapat beberapa kendaraan lain seperti bis, truk, serta mobil pribadi yang terparkir di berbagai sudut. Beberapa kios makanan dan warung sederhana tampak masih beroperasi meskipun pengunjungnya tidak terlalu banyak. Supir bis mengumumkan bahwa mereka akan berhenti di sana selama 60 menit untuk beristirahat dan memberi kesempatan bagi penumpang yang ingin makan atau sekadar meregangkan tubuh. Darto turun dari bis, menghirup udara malam yang terasa lebih sejuk dibandingkan udara panas Jakarta beberapa jam yang lalu. Ia berjalan santai, menikmati suasana sekitar tanpa terburu-buru. Rest area ini terasa cukup lengang, hanya ada beberapa orang yang lalu lalang. Sebagian penumpang memilih untuk masuk ke warung makan, sementara yang lainnya memilih duduk di bangku-bangku panjang di sekitar area perhentian. Ia melihat ke arah langit yang dipenuhi bintang, sesuatu yang jarang ia lihat dengan jelas di tengah gemerlap lampu kota. Malam itu terasa begitu hening, seakan seluruh dunia melambat seiring berjalannya waktu. Meski tak ada yang aneh, Darto mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kesunyian yang terasa ganjil, yang setelah 1 jam berlalu, semua penumpang kembali ke dalam bis bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Supir bis melakukan pengecekan terakhir sebelum kembali mengemudikan kendaraan. Perlahan bis meninggalkan rest area, kembali melaju ke arah Jawa Tengah. Waktu terus berjalan. Pemandangan di luar semakin sepi, cahaya lampu dari rumah-rumah penduduk yang sebelumnya masih terlihat mulai menghilang, tergantikan oleh hamparan gelap tanpa tanda-tanda kehidupan. Jalanan yang mereka lalui kini mulai berliku dengan tikungan-tikungan tajam yang memaksa bis untuk melambat. Darto menyadari bahwa mereka mulai memasuki daerah yang tampak asing baginya. Ia tidak tahu di mana mereka berada saat itu. Tidak ada tanda-tanda perkampungan, tidak ada bangunan yang terlihat, hanya hutan lebat di kedua sisi jalan. Rasa kantuk yang mulai menyelimutinya perlahan menghilang, digantikan dengan perasaan waspada. Jalan yang mereka lalui terasa semakin menyesakan, semakin masuk ke dalam kegelapan yang pekat. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman keras dari bagian bawah bis, disusul dengan guncangan hebat yang membuat beberapa penumpang terkejut dan tersentak dari tidur mereka. Darto langsung memegang sandaran kursinya dengan erat. Tubuhnya terdorong sedikit ke depan. Bis oleng sejenak. Namun supir berhasil mengendalikan kendaraannya dan segera menghentikan laju kendaraan di tepi jalan. Terdengar suara teriakan dari beberapa penumpang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Suasana di dalam bis seketika menjadi lebih tegang. Supir dan kernet segera turun untuk memeriksa kondisi kendaraan. Beberapa saat kemudian, suara mereka terdengar dari luar menyuruh seluruh penumpang untuk ikut turun. Ketika Darto melangkahkan kakinya keluar bis, ia langsung menyadari sesuatu. Ban belakang bis pecah. Dan bis tersebut menggunakan ban double, dan salah satu ban luar tampak sudah benar-benar kempis. Para penumpang berkumpul di sekitar kendaraan, sebagian besar mengeluh tentang kejadian ini. Namun, bagi Darto, ada sesuatu yang lebih mengganggu pikirannya. Ia melihat ke sekeliling. Jalan yang mereka tempuh benar-benar sunyi. Tidak ada kendaraan lain yang melintas, tidak ada rumah, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang ada hanyalah hutan gelap yang menjulang di kedua sisi jalan. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya, meskipun tidak ada angin yang bertiup kencang. Entah mengapa, suasana di tempat itu terasa begitu berat.
Salah seorang kernet mulai berbicara, menjelaskan bahwa mereka harus mengganti ban dengan ban cadangan. Namun, prosesnya tidak bisa cepat karena mereka harus mendongkrak kendaraan terlebih dahulu. Ia meminta para penumpang untuk bersabar dan tetap berada di sekitar bis. Saat itu, Darto mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Entah mengapa, ia merasa gelisah. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, seperti ada yang mengawasinya dari kejauhan. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin kuat rasa tidak nyaman itu menghantui. Karena ia merasa kebelet ingin buang air kecil, ia memutuskan untuk menjauh sedikit dari kerumunan penumpang dan mencari tempat yang lebih tersembunyi. Tanpa banyak berpikir, ia melangkah perlahan menuju pinggir jalan, menjauh dari bis yang masih dalam proses perbaikan. Saat ia melangkah lebih jauh, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Sekitar 15 meter dari tempatnya berdiri, ia melihat lampu kecil berkedip-kedip di tengah kegelapan. Ia mengerutkan dahi, mencoba memastikan apa yang sedang ia lihat. Lampu itu tidak terlalu terang, tampak seperti lampu kecil berwarna kuning. Mungkin sejenis lampu 5 watt yang biasa digunakan di warung-warung sederhana. Pikirannya langsung berasumsi bahwa itu mungkin rumah penduduk atau sebuah warung yang beroperasi di tengah malam. Meskipun terasa sedikit janggal mengingat lokasi mereka berada di tengah hutan, ia tetap melangkah maju, tertarik untuk memastikan apa yang sebenarnya ia lihat. Tanpa sadar ia semakin mendekati sumber cahaya itu. Langkah Darto semakin mendekat ke arah cahaya redup yang berkedip di tengah kegelapan hutan. Udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya, seakan ada sesuatu yang menyelimuti sekitarnya. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara langkah kakinya yang menginjak dedaunan kering di tepi jalan. Lampu-lampu dari bis yang masih dalam perbaikan terlihat samar di kejauhan, tetapi Darto tak memedulikannya. Rasa penasaran telah menariknya menuju sumber cahaya yang tampak seperti warung kecil di antara pepohonan tinggi yang menjulang. Saat semakin dekat, ia mulai melihat bentuk bangunan tersebut. Sebuah warung sederhana berdiri di tepi jalan, terbuat dari bambu dengan atap seng yang tampak tua. Cahaya kuning redup berasal dari sebuah bohlam kecil yang menggantung di bagian depan warung, memberikan penerangan seadanya. Di dalamnya tampak beberapa kursi kayu tua dan sebuah meja panjang yang dipenuhi dengan beberapa gelas serta piring kosong. Darto berdiri sejenak di depan warung itu, matanya menyapu ke seluruh area sekitar. Tidak ada kendaraan yang terparkir di dekatnya. Tidak ada tanda-tanda keberadaan orang lain selain dirinya sendiri. Namun sesuatu dalam dirinya merasa yakin bahwa tempat ini adalah warung kopi pada umumnya. Mungkin milik warga sekitar yang sengaja berjualan untuk para pengemudi kendaraan yang kebetulan melintas. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Aroma kopi hitam yang khas langsung tercium, memberikan sedikit ketenangan di tengah suasana hutan yang gelap. Di balik meja, seorang wanita tua dengan wajah tanpa ekspresi tampak berdiri, mengenakan kain lusuh yang membungkus tubuhnya. Ia tidak menyapa Darto, hanya menatapnya dengan sorot mata yang kosong, seakan tak ingin berbicara. Tanpa berpikir panjang, Darto menyandarkan tubuhnya ke kursi kayu di depan meja dan meminta segelas kopi. Wanita itu tidak banyak bertanya, hanya mengangguk pelan sebelum berbalik menuju tungku api kecil di sudut warung. Darto memperhatikan gerak-gerik wanita itu, menyadari bahwa tidak ada suara percakapan seperti yang biasanya terdengar di warung pada umumnya. Bahkan, suara api yang membakar kayu di tungku terasa lebih hening dibandingkan suasana malam di luar.
Saat sedang menunggu kopinya, pandangan Darto tertuju pada sesuatu yang bergerak di dalam warung. Dua anak kecil, sekitar usia 5 hingga 7 tahun, berlarian di sekitar ruangan dengan gerak-gerik aneh. Mereka berlari mengelilingi warung sambil tertawa kecil, tetapi suara tawa mereka terdengar datar, seolah tanpa emosi. Darto mengernyitkan dahi. Jam sudah menunjukkan waktu hampir pukul 3 dini hari, tetapi anak-anak itu masih terjaga dan bermain di warung di tengah hutan yang gelap. Ia merasa ada yang aneh, tetapi mencoba mengabaikannya. Mungkin anak-anak itu sudah terbiasa hidup di sini, pikirnya. Tak lama, wanita tua itu kembali dengan segelas kopi hitam dan meletakkannya di meja di depan Darto. Tangannya keriput, kukunya tampak sedikit panjang dan kotor, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Darto mencoba mencairkan suasana dengan bertanya tentang lokasi tempat ini. Namun wanita tua itu hanya diam, tidak memberikan jawaban apapun. Suasana semakin ganjil. Darto mencoba meneguk kopinya perlahan, tetapi matanya terus memperhatikan anak-anak kecil yang berlarian di sekelilingnya. Saat ia menatap mereka lebih lama, sesuatu terasa semakin aneh. Gerakan mereka tampak berulang, seolah sedang memainkan pola yang sama berulang kali. Bahkan, suara tawa mereka terdengar monoton, seakan bukan suara manusia sungguhan. Pikiran Darto mulai dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Siapa sebenarnya mereka? Mengapa anak-anak ini tidak terlihat lelah di jam-jam seperti ini? Dan kenapa wanita tua itu tidak berbicara sepatah kata pun? Ia menoleh ke sudut ruangan dan tiba-tiba merasakan ada sepasang mata yang mengawasinya dari dalam warung. Seorang pria tua dengan wajah penuh keriput keluar dari balik tirai bambu yang memisahkan bagian dalam warung. Tatapannya tajam, tanpa ekspresi, seperti halnya wanita tua tadi. Darto menyadari bahwa pria itu kemungkinan adalah suami dari wanita tersebut. Pria tua itu berdiri di ambang pintu, diam tanpa suara, hanya menatap Darto dengan mata yang tampak kosong. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu yang membuat bulu kuduk Darto meremang. Ia merasa seakan pria tua itu sedang menatap jauh ke dalam dirinya, seperti mengetahui sesuatu yang Darto sendiri tidak sadari. Keheningan semakin mencekam. Darto mulai merasa tidak nyaman. Ia ingin segera pergi, tetapi ia juga merasa ada sesuatu yang menahannya di tempat itu. Ia mengalihkan pandangan ke meja dan melihat uang Rp5.000 yang telah ia siapkan untuk membayar kopi. Ia mencoba menyodorkan uang itu kepada wanita tua, tetapi lagi-lagi wanita itu hanya diam. Tanpa mengambil uangnya, wanita itu hanya menatap kosong, lalu berbalik masuk ke dalam ruangan di belakang warung. Darto semakin bingung. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah mereka tidak menerima bayaran? Atau apakah mereka memang tidak ingin berbicara? Tidak ingin memikirkan lebih jauh, ia akhirnya meletakkan uang itu di meja dan bersiap untuk pergi. Namun, sebelum ia bisa beranjak dari kursinya, salah satu anak kecil yang tadi berlarian di sekeliling warung tiba-tiba berhenti dan menatapnya. Anak itu tidak lagi tertawa, tetapi kini menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara senyum dan tangisan. Dalam hatinya, Darto mulai merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ia memutuskan untuk tidak berlama-lama lagi di tempat itu. Ia bangkit dari kursinya, membetulkan tas kecil yang ia bawa, dan melangkah keluar dari warung dengan langkah yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Saat keluar dari warung, suasana di luar terasa lebih dingin. Cahaya dari lampu kuning kecil di warung itu masih berkedip pelan, tetapi kini terasa lebih redup dibandingkan saat pertama kali ia datang. Darto menoleh ke belakang sejenak, memastikan bahwa warung itu masih ada di tempatnya. Langkah kaki Darto semakin cepat menjauh dari warung yang terasa semakin aneh.
Udara malam yang dingin menggigit kulitnya, namun ada sesuatu yang lebih menusuk dari sekadar hawa dingin. Perasaan tak nyaman merayap di benaknya, seakan ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang masih mengikutinya dari balik gelapnya malam. Suara langkah kakinya di atas tanah berpasir terdengar begitu jelas, seolah-olah hanya dirinya sendiri yang berada di tempat itu. Cahaya lampu dari bis yang masih berhenti di kejauhan memberi sedikit kelegaan dalam pikirannya. Namun, sebelum ia benar-benar kembali ke tempat yang lebih terang, tiba-tiba langkahnya terhenti. Di bawah bayangan pohon besar di pinggir jalan, seorang pria tua berpakaian serba putih berdiri tegak menatap lurus ke arahnya. Wajah pria itu tampak serius, sorot matanya tajam, seperti sedang memperingatkan sesuatu. Di tangan kanannya ia memegang sebuah tongkat kayu yang tampak sudah tua, sementara tangan kirinya menggenggam sebuah tas kecil dari kain. Pada kepalanya terikat sebuah ikat kepala berwarna putih, kontras dengan rambutnya yang sudah memutih semua. Darto merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Siapa pria tua ini? Dari mana dia datang? Mengapa ia berdiri di sana seolah-olah sudah menunggu seseorang? Pria tua itu tidak bergerak sedikit pun, hanya menatap Darto dengan ekspresi tajam. Kemudian dengan suara yang dalam dan berat, pria itu mulai berbicara. Ia memperingatkan agar Darto tidak berlama-lama di tempat itu dan segera kembali ke bis sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Pria tua itu juga menambahkan sebuah perintah yang lebih aneh. Ia meminta Darto untuk segera meminum air yang ia bawa, bukan air dari tempat lain. Suaranya terdengar tegas, nyaris seperti perintah yang tidak boleh diabaikan, seolah mengetahui sesuatu yang tidak Darto sadari. Darto merasa tubuhnya kaku sesaat, seakan hawa dingin yang menyelimuti hutan telah mengikat gerakannya. Namun naluri dalam dirinya mengatakan bahwa ia harus menuruti perkataan pria tua ini. Tanpa banyak berpikir lagi, ia mengangguk perlahan dan kembali mempercepat langkahnya menuju bis. Meskipun tak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, ia bisa merasakan ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Ia tidak ingin berada di sini lebih lama dari yang seharusnya. Di kejauhan, bis masih tampak dalam proses perbaikan. Para penumpang tampak berdiri di sekitar kendaraan, beberapa berbincang, beberapa lainnya hanya menunggu dalam diam. Namun, saat Darto hampir mencapai bis, ia memberanikan diri untuk menoleh ke belakang, ingin memastikan apakah pria tua itu masih berdiri di tempatnya, dan matanya membelalak. Ternyata pria tua itu sudah menghilang. Tidak ada siapapun di bawah pohon tempat ia berdiri tadi. Tidak ada jejak, tidak ada bayangan, tidak ada suara langkah kaki yang menjauh. Seolah-olah pria tua itu tidak pernah ada di sana. Jantung Darto berdegup semakin kencang. Ia ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin pria tua itu hanya berjalan pergi dengan cepat. Namun, bagaimana mungkin seseorang bisa menghilang dalam hitungan detik tanpa meninggalkan jejak sama sekali? Ketika ia kembali ke barisan penumpang, seorang kernet mendekatinya. Dengan suara santai, kernet itu memberitahu bahwa perbaikan ban sudah hampir selesai dan mereka akan segera berangkat. Darto hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Ia masih mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Ketika ia naik kembali ke dalam bis, perasaannya masih belum tenang. Ia duduk di kursinya, mencoba mengingat kembali semua yang baru saja terjadi. Warung itu, wanita tua yang tak banyak bicara, anak-anak yang berlarian tanpa emosi, pria tua yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Semua itu terasa terlalu nyata untuk dianggap sebagai halusinasi, tetapi terlalu ganjil untuk dianggap sebagai kejadian biasa. Bis mulai bergerak perlahan, meninggalkan tempat itu. Darto menatap keluar jendela, berharap melihat warung tempatnya tadi singgah untuk terakhir kalinya.
Namun yang ia lihat hanyalah hamparan hutan gelap yang pekat tanpa tanda-tanda keberadaan warung tersebut. Tidak ada cahaya kuning dari lampu kecil yang berkedip, tidak ada bangunan dari bilik bambu, tidak ada anak-anak bermain, hanya hutan sunyi yang menyelimuti jalanan. Darto yang masih duduk di kursinya mencoba menenangkan pikirannya yang terus berputar. Cahaya lampu di dalam kabin bis yang redup membuat suasana semakin terasa hening. Sebagian besar penumpang memilih untuk kembali tidur, membiarkan perjalanan malam membawa mereka kembali ke dalam kesunyian. Namun, Darto tak bisa memejamkan mata. Pikirannya masih terguncang oleh semua kejadian yang baru saja ia alami. Warung misterius yang tiba-tiba hilang, anak-anak yang berlari dengan tawa yang tak biasa, wanita tua dan suaminya yang diam tanpa ekspresi, serta pria tua yang muncul begitu saja di bawah pohon besar lalu menghilang tanpa jejak. Dalam benaknya ia terus mengulang kata-kata yang diucapkan oleh pria tua itu. Ia diminta untuk segera pergi dari tempat itu, dan lebih aneh lagi, ia disuruh untuk hanya meminum air yang ia bawa sendiri. Ia menatap tas kecilnya yang tergeletak di pangkuan. Tangannya perlahan bergerak untuk membuka resletingnya, menarik keluar sebuah botol plastik yang tadi ia bawa sejak awal perjalanan. Ia ingat betul, sebelum turun dari bis tadi, air dalam botolnya hanya tersisa sedikit, tak sampai setengahnya. Selama perjalanan sebelumnya, ia memang beberapa kali meneguk air itu untuk menghilangkan rasa haus. Namun, ketika matanya menatap isi botol tersebut, sesuatu yang aneh langsung membuat tubuhnya membeku. Air dalam botol itu kini telah penuh kembali. Darto menatap botol itu dengan mata membelalak. Seingatnya ia tidak pernah mengisi ulang air tersebut, dan selama ia meninggalkan kursinya untuk pergi ke warung, tidak ada siapapun di dalam bis yang bisa menyentuh barang-barangnya. Semua penumpang ikut turun saat perbaikan ban dilakukan. Tangannya gemetar saat mengguncang-guncangkan botol itu, memastikan bahwa matanya tidak salah lihat. Namun, air di dalamnya tetap ada di batas tertinggi, seakan baru saja dituangkan penuh hingga tak bersisa. Tidak ada tetesan air di luar botol yang menandakan bahwa air itu baru saja diisi. Botol itu tetap kering. Kejadian itu semakin menambah ketidaknyamanan yang sudah ia rasakan sejak turun di hutan tadi. Ia mencoba mengingat kembali ucapan pria tua di bawah pohon, bahwa ia harus minum air dari tempatnya sendiri. Apakah pria tua itu mengetahui sesuatu? Apakah ada sesuatu yang seharusnya tidak ia minum dari tempat lain? Seketika, pikirannya langsung tertuju pada kopi yang tadi ia minum di warung. Ada sesuatu yang ganjil di tempat itu, dan kini peringatan pria tua itu terasa semakin masuk akal. Apakah kopi yang ia minum tadi bukan kopi biasa? Darto mulai merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Perutnya terasa sedikit melilit, tetapi tidak sampai membuatnya kesakitan. Ada rasa tidak nyaman yang perlahan muncul di perutnya, seperti sesuatu sedang bergerak di dalam. Ia mencoba menenangkan diri, mengatur napas, dan menutup matanya sejenak. Di dalam bis yang masih melaju di jalanan yang sepi, Darto berusaha untuk tetap berpikir jernih. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Namun, semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin besar rasa takut yang merayap dalam pikirannya. Satu pertanyaan terus berulang di benaknya. Apakah aku baru saja membawa sesuatu dari tempat yang seharusnya tidak ada? Ia meremas botol air di tangannya, mencoba mencari jawaban dari segala keanehan ini. Namun, malam terus berlanjut, dan bis tetap melaju menembus kegelapan hutan. Di luar jendela, pepohonan tinggi bergoyang pelan diterpa angin malam, menyisakan bayangan-bayangan gelap yang bergerak. Setelah beberapa lama, Darto akhirnya bisa sedikit memejamkan mata di dalam bis yang terus melaju
melewati jalanan panjang yang gelap. Namun, tidurnya terasa tidak nyaman. Sesekali ia terbangun dengan perasaan gelisah, lalu kembali mencoba memejamkan mata. Suara mesin bis yang menderu di jalanan sepi menjadi satu-satunya suara yang menemani perjalanan malamnya. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam kesadarannya yang setengah terjaga, Darto merasa seperti berada di antara mimpi dan kenyataan. Beberapa kali ia merasa mendengar suara samar, tawa kecil anak-anak, bunyi langkah kaki, serta bisikan yang terdengar jauh namun begitu dekat. Setiap kali ia membuka matanya, yang ia lihat hanyalah bagian dalam bis yang sunyi dengan beberapa penumpang yang masih tertidur. Perutnya mulai terasa lebih baik, meskipun masih ada sedikit rasa tidak nyaman yang tersisa. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah efek dari perjalanan panjang dan rasa lelah yang menumpuk. Bis terus melaju, melewati berbagai daerah, hingga akhirnya perlahan langit yang sebelumnya gelap mulai menampakkan semburat cahaya di ufuk timur. Malam yang panjang akhirnya berakhir, berganti dengan fajar yang perlahan menyingsing. Darto melihat keluar jendela, menyadari bahwa mereka sudah semakin dekat dengan tujuan. Tak lama setelah itu bis memasuki sebuah persimpangan besar. Supir bis mengumumkan bahwa bagi penumpang yang hendak ke Demak, harus turun di persimpangan ini, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan lain. Darto segera bersiap-siap, mengambil tasnya, dan turun dari bis dengan langkah sedikit lelah, namun penuh rasa syukur. Udara pagi terasa sejuk. Di sekitar persimpangan, beberapa kendaraan kecil tampak menunggu penumpang. Darto melangkah menuju salah satu mobil angkutan umum yang biasa mengantar penumpang ke berbagai daerah di sekitar Demak. Perjalanan dengan mobil itu memakan waktu sekitar 1 jam. Selama perjalanan, Darto memilih untuk tetap diam, menikmati suasana pagi yang perlahan menjadi lebih terang. Jalanan mulai ramai dengan aktivitas warga, toko-toko mulai dibuka, dan udara pagi yang segar memberinya sedikit rasa tenang setelah malam yang penuh dengan kejadian aneh. Hingga akhirnya, mobil yang ia tumpangi mulai memasuki area Masjid Agung Demak. Dari kejauhan, ia sudah bisa melihat bangunan masjid yang megah dan penuh sejarah itu berdiri dengan kokoh, memancarkan aura keagungan yang begitu kuat. Ketika mobil berhenti, Darto turun dan berdiri sejenak di depan area masjid. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang menyelimuti tempat ini. Dalam hati, ia bersyukur telah tiba dengan selamat setelah perjalanan yang begitu panjang dan penuh misteri. Langkahnya perlahan memasuki halaman masjid. Bangunan tua yang berdiri di hadapannya terasa begitu sakral. Masjid ini adalah salah satu peninggalan Wali Songo yang dibangun sejak abad ke-15 dan masih kokoh berdiri hingga saat ini. Darto memperhatikan setiap detail arsitektur masjid. Tiang-tiang besar yang menopang bangunan, ukiran kayu yang khas, serta suasana religius yang terasa begitu kuat membuatnya semakin sadar bahwa tempat ini bukanlah sembarang tempat. Ini adalah tempat yang menyimpan sejarah panjang tentang perkembangan Islam di Nusantara. Ia memilih untuk duduk sejenak di salah satu sudut halaman masjid, mencoba menenangkan diri. Selama beberapa menit, ia hanya diam, membiarkan pikirannya perlahan jernih setelah perjalanan yang panjang. Namun, satu pertanyaan masih menghantuinya. Apa yang sebenarnya terjadi di perjalanan tadi malam? Saat ia masih tenggelam dalam pikirannya, seorang pria tua tiba-tiba mendekatinya. Tanpa diminta, pria tua itu berbicara kepadanya. Ia mengatakan bahwa jika Darto ingin berziarah ke makam Raden Patah, makam itu berada di sebelah masjid, tidak jauh dari tempat ia duduk sekarang. Darto terkejut. Ia sama sekali belum menyebutkan tentang ziarah,
atau tentang makam Raden Patah kepada siapapun sejak tiba di sini. Bagaimana pria tua itu bisa tahu bahwa ia datang ke Demak untuk berziarah? Ia menatap pria tua itu dengan penuh tanda tanya. Wajahnya tampak bersih, dengan sorot mata yang dalam dan penuh ketenangan. Darto mengangguk pelan, mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan. Ia menoleh sebentar ke arah makam yang disebutkan, lalu kembali menoleh ke arah pria tua itu. Namun pria tua itu sudah tidak ada, seperti menghilang begitu saja di antara kerumunan pengunjung yang mulai berdatangan ke masjid. Jantung Darto kembali berdegup lebih cepat. Ini bukan pertama kalinya ia mengalami kejadian aneh dalam perjalanan ini. Ia berdiri, menatap sekeliling, mencoba mencari sosok pria tua tadi di antara orang-orang yang ada di sekitar masjid. Namun tak ada seorang pun yang terlihat seperti pria tersebut. Ia menarik napas panjang, lalu mengalihkan pandangannya ke arah makam yang disebutkan tadi. Tanpa membuang waktu lagi, Darto akhirnya bangkit dan melangkahkan kakinya menuju makam Raden Patah, sebagaimana yang telah dikatakan oleh pria tua yang tiba-tiba muncul dan menghilang tanpa jejak. Ia masih belum bisa mengabaikan keanehan yang terjadi, tetapi kali ini ia memilih untuk mengabaikannya sementara. Tujuannya ke Demak bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan sebuah perjalanan spiritual, dan ia ingin menyelesaikannya dengan khusyuk. Setelah menemukan kompleks makam, Darto melangkah perlahan. Suasana di sekitar makam terasa hening dan khidmat. Beberapa peziarah lainnya tampak duduk bersimpuh, berdoa dengan penuh kekhusyukan. Darto mengikuti mereka, mengheningkan diri, memanjatkan doa, dan merenungkan segala perjalanan yang telah ia tempuh. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal dalam pikirannya. Apa maksud dari semua kejadian aneh yang dialaminya? Apakah semuanya hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik ini semua? Setelah merasa cukup dengan ziarahnya, Darto memutuskan untuk tidak berlama-lama. Waktu sudah menunjukkan siang menjelang sore, dan ia masih harus menempuh perjalanan panjang kembali ke Jakarta. Ia meninggalkan area masjid dan berjalan ke arah jalan utama, mencari kendaraan yang bisa membawanya menuju terminal atau tempat pemberhentian bis menuju Jakarta. Setelah bertanya kepada beberapa warga sekitar, ia diberitahu bahwa tidak ada bis langsung dari Demak ke Jakarta. Ia harus menuju Semarang terlebih dahulu, menggunakan mobil angkutan, lalu dari sana mencari bis yang bisa membawanya kembali ke ibu kota. Tanpa berpikir panjang, Darto mengikuti petunjuk tersebut. Ia naik mobil angkutan menuju Semarang, dan setelah perjalanan sekitar 1 jam, ia tiba di salah satu titik perhentian bis antar kota. Langit mulai meredup, matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, dan malam kembali menyelimuti perjalanan Darto. Ia berdiri di tepi jalan, memperhatikan lalu lintas kendaraan yang berlalu lalang. Beberapa bis besar datang dan pergi, tetapi tidak ada satupun yang memiliki tujuan langsung ke Jakarta. Setelah beberapa menit menunggu, seorang pria yang tampaknya adalah sopir mobil travel mendekatinya dan menawarkan tumpangan ke salah satu titik di mana biasanya bis ke Jakarta akan berhenti. Tanpa banyak pilihan lain, Darto menerima tawaran tersebut dan naik ke dalam mobil bersama beberapa penumpang lainnya. Mobil travel itu melaju, melewati jalanan yang semakin gelap, menembus malam yang kembali terasa sunyi dan mencekam. Ketika tiba di tempat yang dimaksud, Darto turun dan segera mencari bis yang bisa membawanya pulang. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya sebuah bis tujuan Jakarta berhenti. Tanpa berpikir panjang, ia segera naik ke dalamnya. Bis ini tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa penumpang yang duduk di berbagai sudut.
Darto memilih tempat duduk di bagian belakang, seperti biasanya. Ia meletakkan tasnya di samping dan menghela napas panjang. Setelah perjalanan yang panjang dan penuh misteri, akhirnya ia bisa kembali ke rumah. Namun, ia tidak menyadari bahwa perjalanan pulangnya akan jauh lebih mengerikan dibandingkan perjalanan berangkatnya. Ketika bis mulai bergerak meninggalkan perhentian, Darto memperhatikan pemandangan di luar jendela. Jalanan yang awalnya masih dipenuhi oleh lampu-lampu kota, perlahan mulai menghilang, tergantikan oleh pemandangan hutan yang gelap dan sepi. Dan jalan ini terasa tidak asing. Hatinya mulai berdegup lebih kencang. Ia tahu persis bahwa jalan ini adalah jalan yang sama yang ia lalui saat berangkat. Jalan yang penuh pepohonan tinggi, jalan yang sunyi, jalan yang membawanya ke warung kopi mistis itu. Kepalanya langsung menoleh ke kanan, menatap dengan seksama ke arah pinggir jalan. Ia ingin memastikan sesuatu, namun tidak ada apa-apa di sana. Warung yang ia datangi sebelumnya tidak ada. Yang ada hanyalah hutan lebat yang gelap tanpa satupun tanda-tanda kehidupan. Darahnya berdesir, ia yakin bahwa saat berangkat, ia singgah di sebuah warung di daerah ini. Ia masih bisa mengingat dengan jelas detail warung itu, lampu kecilnya, wanita tua yang menyajikan kopi, anak-anak yang berlari-lari di sekitarnya. Tetapi kini, tempat itu seakan tidak pernah ada. Di tengah kebingungannya, seorang pria yang duduk di sampingnya berbicara dengan suara pelan. Pria itu memperingatkan agar Darto tidak menoleh ke kiri atau ke belakang selama perjalanan ini. Nada suara pria itu terdengar datar, tetapi penuh dengan makna tersembunyi. Darto menoleh ke arahnya. Wajah pria itu terlihat tua dengan kulit yang menghitam, seperti sudah terlalu lama terkena terik matahari. Pakaiannya tampak lusuh, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Darto merinding. Siapa pria ini? Sebelum Darto sempat bertanya lebih jauh, pria itu kembali berbicara dengan suara yang lebih lirih, seolah ingin memastikan bahwa hanya Darto yang bisa mendengarnya. Pria itu mengatakan bahwa malam ini Darto tidak boleh berbicara terlalu banyak, tidak boleh menoleh ke arah yang salah, dan tidak boleh membahas apapun yang pernah terjadi di jalan ini. Darto merasakan tengkuknya meremang. Ada sesuatu yang salah dengan perjalanan ini. Malam semakin pekat, bis melaju semakin jauh ke dalam kegelapan. Darto menatap lurus ke depan, mencoba menahan rasa takut yang mulai menjalar di tubuhnya. Tetapi semakin ia berusaha tenang, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Apa yang sebenarnya terjadi di jalan ini? Mengapa pria tua ini memberinya peringatan seperti itu? Dan yang lebih penting lagi, siapa sebenarnya pria ini? Darto mulai merasa bahwa perjalanan ini tidak akan berakhir seperti yang ia harapkan. Suasana di dalam bis semakin terasa mencekam. Darto berusaha mengalihkan pikirannya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Namun, perasaan aneh yang sejak tadi menyelimutinya semakin kuat. Perjalanan kembali ke Jakarta terasa begitu berbeda, lebih sunyi, lebih dingin, dan lebih penuh tekanan. Ia kembali menoleh ke pria tua di sampingnya. Pria itu tetap duduk diam dengan ekspresi yang sulit diartikan. Wajahnya tetap serius, sorot matanya lurus ke depan, tanpa sedikit pun melirik ke arah Darto. Darto ingin bertanya lebih lanjut, tetapi sesuatu dalam dirinya menahan niat itu. Ucapan pria tua ini terasa seperti perintah yang harus dipatuhi. Bis terus melaju melewati jalanan berliku. Hutan di sisi kiri dan kanan jalan tampak begitu gelap, seolah menutup semua cahaya dari dunia luar. Tidak ada rumah, tidak ada lampu jalan, dan yang terdengar hanyalah suara mesin bis yang menderu, disertai suara roda yang menghantam aspal dengan ritme monoton. Darto tetap berusaha fokus ke depan, mengikuti saran pria tua di sampingnya.
Namun, rasa penasarannya masih membuncah. Ia mencoba mencuri pandang ke samping, berharap bisa mendapatkan sedikit petunjuk tentang siapa pria ini sebenarnya. Namun saat ia melirik ke samping, pria tua itu sudah tidak ada. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh lebih cepat, memastikan bahwa matanya tidak salah melihat. Tetapi kursi di sampingnya kosong, tanpa jejak kemana pria tua itu pergi. Darto memejamkan matanya sejenak, mencoba berpikir jernih. Mungkin ia pindah ke kursi lain, atau mungkin ia hanya berhalusinasi. Namun, sebelum pikirannya sempat menemukan jawaban, seorang penumpang lain yang duduk di seberangnya tiba-tiba berbicara. Penumpang itu bertanya kepada Darto dengan suara pelan, ingin tahu dengan siapa ia berbicara sejak tadi. Darah Darto berdesir. Ia terdiam beberapa detik sebelum menoleh ke arah penumpang itu. Ia tidak berbicara dengan siapapun. Ia berbicara dengan pria tua yang duduk di sampingnya. Namun, penumpang lain di bis itu bersikeras mengatakan bahwa sejak awal perjalanan, Darto duduk sendirian. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia berusaha mengingat kembali. Saat naik ke dalam bis, ia memang duduk di bangku belakang dan pria tua itu sudah ada di sana. Ataukah pria itu baru muncul setelah bis berjalan? Sekarang, setelah pria tua itu menghilang, Darto mulai merasa bahwa ia telah berbicara dengan sesuatu yang bukan manusia. Ia mencoba mengatur napasnya yang mulai tidak beraturan. Namun, semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin banyak pertanyaan yang berputar di kepalanya. Jika benar pria itu tidak pernah ada di dalam bis sejak awal, lalu siapa yang duduk di sampingnya selama perjalanan tadi? Siapa yang memberinya peringatan untuk tidak menoleh ke kiri dan ke belakang? Dan lebih menakutkan lagi, jika ia benar-benar berbicara dengan sesuatu yang tidak nyata, berarti makhluk itu ada di dalam bis bersamanya. Darto mulai merasakan ketakutan yang berbeda. Ia bukan hanya takut akan kehadiran makhluk gaib, tetapi juga takut bahwa ia telah masuk ke dalam permainan yang tidak bisa ia pahami. Bis terus melaju menembus pekatnya malam, melewati jalanan yang semakin terasa asing bagi Darto. Pikiran tentang pria tua yang menghilang begitu saja masih terus berputar di kepalanya. Suasana di dalam bis yang semakin sepi justru membuatnya semakin gelisah. Apakah benar sejak awal ia hanya duduk sendirian? Ia kembali menggenggam botol air yang masih ia simpan sejak awal perjalanan. Air itu masih penuh, seakan tidak berkurang sedikit pun. Hatinya semakin dipenuhi oleh tanda tanya yang tak berujung. Setelah beberapa jam perjalanan, bis akhirnya berhenti di sebuah rest area untuk beristirahat. Para penumpang satu persatu turun untuk makan, ke toilet, atau sekadar meregangkan tubuh. Darto turun dengan langkah yang sedikit ragu. Udara malam di luar terasa lebih dingin dibandingkan sebelumnya. Suasana di rest area ini tidak terlalu ramai. Hanya ada beberapa kendaraan yang singgah, dengan beberapa orang yang duduk di warung-warung kecil di sekitar tempat itu. Ia berjalan perlahan menuju sebuah warung yang tampak masih buka. Di sana, ia memesan kopi untuk sekadar menghangatkan tubuh dan pikirannya. Namun, saat ia duduk di bangku kayu, ia menyadari bahwa seorang ibu tua yang duduk di salah satu sudut warung itu tengah menatapnya dengan tajam. Ibu tua itu tampak berbeda dari pelanggan lainnya. Ia mengenakan kain lusuh dengan selendang yang menutupi bahunya. Wajahnya terlihat tua dan penuh keriput, namun sorot matanya terlihat begitu tajam, seolah-olah mampu melihat jauh ke dalam diri seseorang. Darto mencoba mengabaikan tatapan itu dan menikmati kopinya. Namun, tiba-tiba ibu tua itu berbicara. Ibu itu berkata bahwa Darto tidak perlu lagi memikirkan apa yang ia temui dalam perjalanan ini. Darah Darto langsung berdesir. Ia tidak mengenal ibu itu,
Dan ia juga tidak pernah berbicara tentang kejadian aneh yang ia alami kepada siapapun. Ibu itu melanjutkan mengatakan bahwa apapun yang ada di dalam bis tadi tidak perlu dipertanyakan lebih lanjut. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan begitu saja tanpa perlu dicari jawabannya. Darto menatap ibu tua itu dengan ragu. Hatinya ingin bertanya lebih jauh, ingin mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, tetapi sesuatu dalam dirinya menahan keinginannya itu. Ibu itu seperti tahu segalanya. Ibu tua itu kemudian menambahkan satu hal lagi. Ia meminta Darto untuk segera pulang dan tidak membawa apapun dari perjalanan ini. Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi di telinga Darto itu adalah peringatan. Ia ingin bertanya apa maksud ibu itu, tetapi sebelum ia sempat membuka mulutnya, ibu tua itu berdiri dan berjalan menjauh, meninggalkan warung dengan langkah yang pelan. Darto menoleh ke sekeliling, berharap melihat kemana ibu itu pergi. Namun dalam hitungan detik, ibu itu sudah tidak ada dimanapun. Jantungnya kembali berdetak lebih cepat. Apakah ia baru saja mengalami kejadian aneh lagi? Ia mencoba mencerna kata-kata yang baru saja ia dengar. Jangan membawa apapun dari perjalanan ini. Sekilas, ia tidak merasa membawa sesuatu yang bukan miliknya. Semua barang yang ia bawa hanyalah barang pribadinya sendiri. Tas kecilnya, pakaian yang ia kenakan, dan botol air. Darto langsung menunduk dan menatap botol air di tangannya. Sejak tadi, ia terus membawa botol ini, tanpa pernah benar-benar berpikir lebih jauh tentangnya. Air di dalam botol itu masih penuh, seakan-akan tidak pernah berkurang sejak ia terakhir kali meminumnya. Seketika, pikirannya dipenuhi oleh segala kejadian aneh yang ia alami sejak berhenti di hutan waktu itu. Apakah botol ini yang dimaksud oleh ibu tua tadi? Apakah ia membawa sesuatu yang tidak seharusnya dari tempat itu? Dalam kebingungannya, terdengar suara klakson dari bis. Dan supir memanggil para penumpang untuk segera kembali, karena mereka akan segera melanjutkan perjalanan. Darto menghela napas panjang. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak ingin lagi mengalami kejadian aneh dalam perjalanan ini. Darto kembali ke dalam bis dengan perasaan yang masih diliputi kegelisahan. Kata-kata ibu tua di warung tadi terus terngiang di kepalanya. Jangan membawa apapun dari perjalanan ini. Ia duduk di kursinya, meremas botol air yang sejak tadi masih ia bawa. Air di dalamnya tetap penuh, seperti tidak pernah berkurang sejak ia terakhir meminumnya. Apakah ini yang dimaksud ibu tua tadi? Bis kembali melaju di jalanan gelap menuju Jakarta. Suasana di dalamnya terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Sebagian besar penumpang tampak tertidur, tetapi Darto tidak bisa memejamkan mata. Ia masih mencoba memahami segala sesuatu yang terjadi sejak perjalanannya dimulai. Setiap kali ia mengingat warung di hutan itu, ia semakin yakin bahwa tempat itu tidak seharusnya ada. Namun, ia telah masuk ke dalamnya, duduk di sana, meminum kopi yang disajikan, dan berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin bukan manusia. Dan yang lebih mengganggu pikirannya, ia telah membawa sesuatu dari tempat itu. Botol air ini. Darto menatap botol itu lama, sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dengan perlahan ia membuka jendela bis, memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikannya. Ia merasa bahwa ia harus menyingkirkan botol ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Tanpa berpikir lebih lama, ia melemparkan botol itu keluar jendela, membiarkannya menghilang ke dalam kegelapan malam. Hatinya terasa sedikit lebih lega. Ia tidak tahu apakah ini akan mengubah sesuatu, tetapi setidaknya ia telah melakukan apa yang ia rasa benar. Bis terus melaju, hingga akhirnya fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Malam yang panjang akhirnya berakhir. Ketika bis mulai memasuki wilayah Jakarta,
Darto merasa tubuhnya lebih lelah dari biasanya. Setiap kejadian dalam perjalanan ini terasa seperti mimpi buruk yang panjang, dan ia hanya ingin segera tiba di rumah, beristirahat, dan melupakan semuanya. Saat bis berhenti di terminal Kampung Rambutan, ia segera turun dan mencari transportasi menuju rumahnya di Grogol. Ia tidak ingin berlama-lama di terminal, karena hatinya masih dipenuhi dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Setelah berganti kendaraan beberapa kali, akhirnya ia tiba di rumahnya di kawasan Jembatan 2. Ketika ia membuka pintu rumah, tubuhnya langsung terasa begitu lelah. Orang tuanya yang melihatnya pulang langsung bertanya tentang perjalanannya ke Demak. Ayahnya bertanya dengan nada penasaran, kapan ia kembali dan bagaimana perjalanannya. Darto hanya menjawab singkat bahwa ia baru saja tiba dan perjalanan pulang terasa panjang. Namun, sebelum ia sempat beristirahat, tubuhnya tiba-tiba terasa aneh. Perutnya mulai terasa melilit, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tanpa bisa menahannya lebih lama, ia bergegas ke kamar mandi. Selama beberapa menit, ia bolak-balik buang air besar. Perutnya terasa seperti ingin mengeluarkan sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam tubuhnya. Cairan yang keluar tidak seperti biasa, berwarna gelap dan berbau menyengat, seperti sesuatu yang sudah lama membusuk. Ayahnya yang menyadari kondisi Darto mulai merasa khawatir dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Darto hanya menjawab bahwa ia mungkin kelelahan atau masuk angin setelah perjalanan jauh, namun ayahnya tampak tidak terlalu percaya. Setelah mengamati Darto sebentar, ia berkata agar Darto meminum air yang ada di dapur, bukan air dari tempat lain. Darto langsung teringat sesuatu. Seandainya ia masih membawa botol air itu, apakah yang terjadi sekarang akan lebih buruk? Ia menatap wajah ayahnya yang terlihat serius, seolah-olah ayahnya tahu ada sesuatu yang terjadi dalam perjalanan ini, meskipun Darto belum menceritakan apapun kepadanya. Darto akhirnya menuruti saran ayahnya. Ia meminum segelas air putih yang diambil dari dapur, lalu menghela napas panjang. Seiring berjalannya waktu, perutnya mulai terasa lebih baik. Namun, hatinya masih dipenuhi oleh pertanyaan yang tidak terjawab. Apakah semua kejadian ini benar-benar nyata? Ataukah ada sesuatu yang ingin mengajarkannya sebuah pelajaran? Satu hal yang pasti, ia telah kembali ke rumah dengan selamat. Tetapi perjalanannya tidak akan pernah ia lupakan. Di dalam pikirannya, hutan itu, warung misterius, bapak tua di bawah pohon, penumpang yang menghilang, ibu tua di rest area, dan botol air yang penuh kembali. Semua itu masih menjadi teka-teki besar yang tidak akan pernah ia ketahui jawabannya. Malam itu, sebelum tidur, Darto menatap langit-langit kamarnya dengan perasaan yang masih bercampur aduk. Darto mencoba memejamkan mata di atas tempat tidurnya. Tubuhnya terasa begitu lelah setelah perjalanan panjang yang penuh dengan kejadian aneh. Namun meskipun rasa kantuk sudah menyergapnya, pikirannya masih berputar, memikirkan segala sesuatu yang terjadi sejak keberangkatannya ke Demak hingga kepulangannya ke rumah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu sudah berakhir. Ia sudah kembali ke rumah, ia sudah membuang botol air yang penuh misteri itu, dan ia sudah mengeluarkan segala sesuatu yang mungkin tersisa dalam tubuhnya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Semua peristiwa aneh yang ia alami terasa begitu nyata, seolah-olah ada sesuatu yang ingin menunjukkan keberadaannya kepadanya. Warung yang tiba-tiba menghilang, orang-orang di dalamnya yang tidak pernah berbicara, bapak tua di bawah pohon yang memperingatkannya, penumpang di dalam bis yang ternyata tidak pernah ada, hingga ibu tua di rest area yang tahu apa yang terjadi tanpa ia ceritakan. Semuanya terasa seperti bagian dari sebuah peringatan yang lebih besar.
Darto merenungkan semuanya. Apakah ia telah melanggar sesuatu? Apakah ia telah masuk ke dalam wilayah yang bukan untuknya? Ia menarik napas panjang. Ada satu hal yang pasti, apa yang ia alami bukan sekadar kebetulan. Ketika ia akhirnya mulai terlelap, mimpi-mimpi aneh datang menghampirinya. Ia merasa seolah-olah masih berada di dalam bis, menatap jalanan gelap yang membentang di depan. Di luar jendela, hutan-hutan tinggi bergoyang pelan, dan di kejauhan, sebuah warung kecil dengan cahaya redup kembali terlihat. Namun, kali ini ia tidak masuk ke dalamnya. Ia hanya duduk di dalam bis diam dan menatap warung itu dari kejauhan. Di dalam warung itu, ia bisa melihat wanita tua yang menyajikan kopi, dua anak kecil yang masih berlarian, dan seorang pria tua yang berdiri di dekat pintu. Semua mata mereka menatap langsung ke arahnya. Mereka seolah sedang menunggunya kembali. Darto terbangun dengan napas memburu, matanya langsung terbuka, keringat dingin membasahi dahinya. Ia menatap sekeliling kamar, memastikan bahwa ia benar-benar ada di rumahnya sendiri. Tidak ada lagi hutan, tidak ada lagi bis, dan tidak ada lagi warung itu. Namun, ada satu hal yang kini ia sadari. Perjalanan ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Ia telah mengalami sesuatu yang tidak semua orang alami. Dan ia telah meninggalkan sesuatu di belakangnya. Sesuatu yang mungkin suatu hari nanti akan datang kembali. Namun, satu hal yang ia pelajari dari pengalaman ini adalah tidak semua tempat yang tampak biasa benar-benar ada di dunia ini. Dan tidak semua orang yang kita temui dalam perjalanan adalah manusia seperti kita. Dari pengalaman ini, Darto menyadari bahwa dunia ini jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada tempat-tempat yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang dipilih untuk melihatnya. Dan ada pertemuan-pertemuan yang bukan sekadar kebetulan. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Meskipun ini hanya kisah fiksi, semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Thank you.